Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 3 Februari 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu pada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang di situ, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu, saya mendoakan seorang ibu yang akan diamputasi kedua kakinya. Wah,
sedih rasanya. Namun saya berupaya menahan tangis agar ibu ini tegar, kuat, dan bersuka cita. Yang menarik adalah ibu ini mengatakan kepada saya begini, "Romo, untung ya di gereja kita punya lift. Kalau enggak, Romo harus gendong aku kalau aku datang ke gereja." Wow, walau sedih kehilangan kedua kaki, namun ibu ini tetap ingat gereja. Ia tetap tegar. Sungguh iman yang luar biasa. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita belajar dari dua teladan iman yang istimewa. Pertama, teladan iman kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ia memohon kepada Yesus agar menyembuhkan anaknya yang sakit dan hampir mati. Kisahnya semakin dramatis, yakni ketika dalam perjalanan menuju rumah Yairus, dikabarkan oleh kerabatnya bahwa anak Yairus telah mati. Yesus menguatkan Yairus dengan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Rumah Yairus dipenuhi dengan para pelayat yang menangis, meratap, dan menyanyikan kidung duka. Yesus bersabda, "Kenapa sih kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tidur." Orang banyak menertawakannya. Lalu Yesus masuk ke dalam kamar anak itu dan berkata kepada anak yang sudah mati itu, "Talita kum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan anak itu berdiri, berjalan. Inilah buah dari iman Yairus. Ia mendapati anaknya pulih dan sembuh. Teladan iman kedua ditunjukkan oleh seorang wanita yang sakit pendarahan. Menurut tradisi Yahudi, perempuan yang demikian adalah perempuan yang najis, cemar, dan tidak pantas. Itulah sebabnya perempuan ini tidak berani menyentuh ujung jubah Yesus secara langsung. Ia tidak berani datang memohon. Tetapi dengan imannya, ia percaya dengan hanya sedikit saja menyentuh jubah Yesus, maka dirinya akan sembuh. Dan sungguh, apa yang ia yakini ini menjadi nyata. Ia pulih dan sembuh. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, iman itu menyembuhkan, memulihkan, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Maka jangan lagi takut saya kira dalam hidup ini, melainkan kita mau menaruh pengharapan dan percaya kita hanya dalam nama Tuhan. Tuhan yang sudah memulai setiap karya-karya baik dalam hidup kita, Ia juga pasti yang akan menyelesaikannya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.